Belum pernah mengalami kasus begitu ya? Belum, cuman ketika kita momen-momen tertentu kita membuat program untuk Hafiz itu ada diskon khusus gitu ya. Oh, untuk Hafiz berapa juz? Ya Hafiz kalau nggak salah Hafiz 30 juz tuh free gitu ya. Oh, nggak bayar sama sekali? Nggak bayar sama sekali. Artinya mulai dari layanan awal sampai akhir? Ya. Wah, gitu ya. ini kalau Hafiz 15 juz gitu ya diskon 50% gitu. Kita dulu sempat punya kayak gitu. Jalan nggak ini? Jalan gitu ya. Dan udah ada yang juga memenuhi syarat itu? Ada juga. Wait, top. Nah, terus kita juga bekerja sama kondisi hari ini gitu ya. Mbak-mbak yang jomblo yang hafal 30 juz cepet-cepet ke sini ya. Gitu ya. Free. Ini jaminan ini kata CEO-nya nih. Free of charge dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program obrolan santai Jurnal 3 Channel. Semoga kita selalu diberi kesehatan, panjang umur dan yang barokah dan rezeki yang cukup. Amin Allahumma amin. Kali ini kita ada diskusi atau bincang-bincang menarik tentang busana. Cuman yang ini kita ngomong busana ini agak unik nih dan menarik. Kenapa? Karena busana ini kita berbicara mengenai busana pengantin. Nah, baik Anda yang jomblo pasti kepingin, ya kan? Nah, kalau ngomong masalah pengantin yang paling tertarik saya jomblo. Dan kali ini tamu saya adalah beliau adalah Mas Irham Hadi Pratama. Beliau adalah CEO dari Laksmi Muslimah, sebuah butik busana pengantin khusus muslimah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Mas Irham, ini kita mau bincang-bincang mengenai sosok tentang Laksmi Muslimah. Boleh diceritakan Laksmi Muslimah ini concernnya di apa aja? Selain busana, apa memang khusus tentang busana aja? Oke, Laksmi Muslimah kita memang penyedia busana pengantin muslimah dia yang melayani seluruh Indonesia. Tapi khusus muslimah dia. Artinya muslimah itu apa ya? Memang busana yang Islami dia, busana yang berhijab. Nah. Tapi ya sepasang gitu ya laki-laki ya perempuannya, tapi segmennya emang muslimah yaitu berhijab gitu. Segmented nggak ini? Lumayan. Maksudnya lumayan bagaimana? Lumayan spesifik karena orang Islam sendiri yang nggak berjilbab kan juga banyak ya. Bukan, yang saya maksud segmented di sini apakah untuk kalangan muslim high class, middle class atau low class gitu? Kalau yang kemarin sampai dengan sekarang kita banyak melayani yang menengah ke atas gitu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah banyak dipercaya oleh muslimah artis-artis hijrah gitu ya, seluruh Indonesia gitu ya. Ada mulai dari Taki Malik, ada dari Anissa Rahma, dulu itu personilnya Cherry Bell, ya, ada Wafik Malik, ada yang kemarin juga habis meninggal dia Amir, putranya Ustadz Arifin Ilham gitu ya. Ada Hamas Syahid dan lain sebagainya ya. Jadi spesifiknya adalah menengah ke atas ya. Cuman memang ke depan kita ingin melayani semua gitu ya. Jadi pengantin itu kan gini ya. Orang itu muslimah atau perempuan itu menikah itu kepinginnya cantik gitu ya. Karena memang mereka kepingin ya muslimah kepinginnya tampil cantik ya. Nah, yang jadi masalah dulu adalah busana-busana yang cantik itu tidak berjilbab. Relatif terbuka auratnya gitu ya. Nah, busana-busana yang Islami atau yang berjilbab, mohon maaf relatif kurang cantik atau apa adanya gitu ya. Yang di pasaran umum nih, kita bicara pasaran umum itu ya. Seperti itu. Nah, akhirnya Laksmi menjadi solusi bagaimana kita bisa membuat busana pengantin muslimah yang tetap cantik tapi juga tertutup aurat. Nah, gitu. Nah, itu akhirnya kita kepingin juga melayani semuanya karena sebenarnya semua muslimah ini kan kepinginnya cantik dan Islami gitu. Tadi bahasanya adalah muslimah. Ini kan konotasinya perempuan. Tapi saya tadi lihat juga pada waktu saya datang juga ada pasangan laki-laki juga. Gitu maksudnya bagaimana? Itu untuk couple atau? Ya, utamanya sih kita yang perempuannya, tetapi kita juga menyediakan untuk baju laki-lakinya. Kapalnya ya, pasangannya ya. Kapalnya gitu ya, jasnya biasanya kan senada warnanya dan sebagainya. Tapi kita memang ada brand sendiri kalau untuk yang laki-laki namanya
Zaid for Men gitu ya, baju-baju laki-lakinya. Jadi ada orangnya juga datang ke sini untuk menyewa baju laki-lakinya saja juga ada gitu ya. Nah, tapi memang gerbongnya atau lokomotif awalnya adalah Laksmi Muslimah, itu adalah busana pengantin muslimah, tapi di belakangnya ada Zaid for Men, busana laki-laki gitu. Ini Laksmi Muslimah ini concernnya di penyewaan saja, pembelian atau bagaimana untuk busana? Kita ada 3 layanan ya. Layanan pertama adalah hak milik gitu ya. Didesainkan, dipilihkan, warnanya dan sebagainya sesuai dengan permintaan calon pengantin. Setelah event, yaitu jadi hak miliknya dia. Itu namanya hak milik yang pertama. Yang kedua adalah didesainkan sesuai dengan desain, sesuai dengan warna, ukuran. Tapi setelah acara selesai dikembalikan. Itu namanya sewa perdana gitu ya. Sewa tapi yang pertama kali yang pakai dia. Yang ketiga adalah sewa ready. Sewa ready itu ya memilih warna dan ukuran yang ada sesuai dengan stok yang tersedia. Artinya itu sudah pernah dipakai sebelumnya. Betul. Jadi kita ada sewa ready, hak milik, dan sewa perdana. Begitu sewa perdana selesai, otomatis masuk stok ya? Ya, masuk stok jadi sewa ready. Jadi sewa ready begitu. Betul. Ya. Oke. Berarti ada desainernya dong di sini? Ada. Ada punya berapa desainer di sini? Berapa ya? 4 kayaknya. Desainer utama itu foundernya sendiri, dia namanya Mbak Nungki. Ada asisten desainer di produksi, ada asisten desainer di Surabaya, ada asisten desainer di Jakarta. Ada 4. Ya. Untuk ini ya, untuk desainernya ya. Itu pesannya berapa lama sebelum hari H? Biasanya hari H itu kan identik dengan ijab kabul nih. Ya, kalau dulu orang itu mempersiapkan pernikahan setahun sebelumnya dulu gitu ya. Sehingga dulu itu biasanya orang order itu 6 bulan sebelumnya gitu ya. Sekarang kondisinya agak mulai berubah karena kondisi suasana masyarakat ya, peraturannya nggak menentu, sehingga orang-orang sekarang relatif lebih pendek. Kalau ready, tren sekarang menurut saya orang itu menyewa itu 1-3 bulan persiapan dari mulai dealing sampai dengan acara. Kita pernah riset tuh 59 hari dari mulai dealing sampai dengan acara, jadi 2 bulan ya. Sewa atau beli? Sewa. Kalau yang beli, alhamdulillah kita hari ini juga bisa menemukan terobosan-terobosan bagaimana membuatnya dengan cepat gitu ya, sehingga ada kapan hari yang 1 bulan itu pun masih, kalau kita kapasitas produksinya pas lagi longgar normal ya bisa, tapi kalau lagi, karena manten kan biasanya ada waktu-waktu tertentu yang akhirnya peak season ya. Itu kalau kita lagi overload ya amannya lebih dari 1 bulan kalau bikin. Tapi kalau normal 1 bulan kita bisa. Menarik bahwa Laksmi Muslimah ini kan bergerak di bidang wedding ya, pernikahan muslim. Betul. Nah, ketika PPKM, PSBB nih, kita mau PSBB dulu nih. PSBB lanjut PPKM, dan sekarang PPKM yang nggak tahu udah jilid berapa ini, gitu kan udah berjilid-jilid nih. Ini ada efeknya nggak untuk secara bisnis ini? Lumayan sih. Karena kan banyak kan ini pesta-pesta pernikahan yang akhirnya delay, udah, iya kan harusnya cuman ini akhirnya cuman ya sekedar ramah tamah, yang penting dia pengumuman ke tetangga kanan kiri, yang penting udah nikah, karena ada yang begitu. Iya, betul. Lumayan ya. Kalau kita lumayan juga kerasa gitu ya. Karena yang kerasa adalah marketnya yang nggak bisa menyelenggarakan pesta pernikahan. Menikah boleh, tapi pesta pernikahan nggak boleh, betul. Gitu kan. Nah, sehingga ya biasanya orang itu jadi ragu untuk mempersiapkan pernikahannya. Yang pertama bagi yang belum menikah, ragu kapan ya boleh atau dibuka peraturan untuk menikah. Bagi yang sudah menikah, sudah ada tanggalnya, ketika kena PPKM dan PSBB juga bingung. Jangan-jangan gak bisa dilaksanakan ini. Gitu ya. Didatangi Satgas dan sebagainya. Jadi marketnya lumayan terdampak, sehingga kita pun juga akhirnya juga ikut terdampak. Terdampak yang paling ringan adalah reschedule. Gitu ya. Minum dulu ya, Mas. Boleh, silakan. Gitu. Terdampak yang paling ringan reschedule. Terdampak yang calon pengantin adalah mereka menunda transaksi karena bingung kapan boleh bisa menikah, mengadakan pesta pernikahan. Padahal nyewa baju atau beli baju pengantin yang pingin Mas Irham tadi bilang pengen kelihatan cantik, itu identik ada di pesta. Iya, betul. Kan begitu. Betul. Sementara pestanya ini kan nggak jelas kemarin-kemarin nih. Alhamdulillah mungkin sekarang sudah mulai banyak ya. Kita kan bicaranya kemarin-kemarin tuh
sepertinya mendung kelabu bagi dunia ini, bagi dunia baik itu wedding organizer, kemudian ya mungkin Laksmi Muslimah juga mengalami itu ya, apa mendung tanpa udan gitu. Ya, tiba-tiba kalau saya tuh sharing pada teman-teman yang lain, kayak kita ini lagi balapan gitu ya, balapan Formula 1, settingan ban, settingan cuaca semuanya cuaca panas, tiba-tiba hujan gitu ya, sehingga strategi dan lain sebagainya semuanya harus berubah karena memang ya tidak diprediksi, COVID ini tidak diprediksi kan. Bicara soal desain dan desain produk ya, ini desainnya ini murni dari klien, dia punya gambaran begini kemudian diwujudkan dalam bentuk, atau desainer menawarkan ini saya punya sekian sekian gambar, sekian contoh, atau seperti apa? Ya, jadi Laksmi Muslimah ini sebenarnya basicnya product designer. Product designer, jadi desainer sama ada namanya desainer, ada namanya dressmaker gitu ya. Dressmaker itu adalah pembuat baju gitu ya. Kalau desainer itu adalah orang yang menggali keinginan dan harapan klien untuk diwujudkan menjadi gambar, dan dari gambar itu diwujudkan menjadi busana. Itu kalau desainer seperti itu ya. Nah, sehingga ya kalau yang bikin baru alurnya seperti itu, kita biasanya menggali. Oh, mbaknya kepinginnya konsepnya seperti apa? Ngulik-ngulik ya, gitu lah. Ngulik warnanya apa? Kepingin nanti tampil gimana dan sebagainya. Itu akhirnya kita desain sesuai termasuk karakteristik kepribadian si calon pengantin gitu ya. Nah, setelah itu ya kita produksi, kita belanjakan kain, ada proses ACC bahan, warna dan sebagainya. Itu produk yang mendesain, itu minimal sewa perdana atau hak milik. Nah, produk yang sewa ready itu kita juga rutin membuat koleksi-koleksi gitu ya, tema-tema koleksi. Itu yang dari desainer mengeluarkan tema koleksi series. Misalnya kita mengeluarkan namanya hijrah series gitu ya. Hijrah series itu tone warnanya seperti ini, karakternya seperti ini. Nah, itu bisa dipilih melalui sewa ready tadi. Berarti Laksmi Muslimah ini juga melayani dressmaker itu tadi ya? Termasuk semua dilayani berarti? Iya, jadi misalnya klien ini punya bayangan, saya kepingin begini nih. Setiap orang kan mesti punya bayangan ini, terutama perempuan ya. Dia punya bayangan, aku kepingin begini nih, kepingin punya model baju begini. Itu dia wujudkan dan itu dilayani di sini. Ya, betul. Kita mewujudkan impian pernikahannya muslimah ya dari sisi busana. Ya. Gitu. Mas, ngomong-ngomong mahal nggak sih? Udah kalau ngomong masalah begini udah ketawa ini. Normalnya produk desainer biasanya relatif di atas produk mass pro, produk massal gitu ya. Karena ada istilahnya haute couture, itu produk yang dibuat satuan gitu ya. Segala sesuatu yang dibuat satuan relatif lebih mahal. Kalau dia khusus ya. Khusus, betul. Udah belanjanya banyak, bikinnya sedikit lagi gitu. Bahannya juga. Itu pemilihan produk itu mulai dari ini ya, pemilihan warna, bahan, macam-macam udah didiskusikan sama calon klien. Betul. Kalau produk yang jasa yang sewa perdana dan hak milik itu didiskusikan ya. Dari mulai desainnya, karakteristiknya. Ketika setelah kita membeli bahan, kita ACC-kan, ada proses ACC bahan. Warnanya dan sebagainya, motifnya ya. Setelah itu kita bikin gitu ya bajunya, kita bikin. Setelah kita bikin bajunya itu ibaratnya strukturnya sudah jadi, bajunya sudah wujud, walaupun detailnya belum diisi secara semuanya, itu pun kita ACC-kan. Kita tunjukkan, kita cobakan ya fitting pertama gitu ya. Oh iya, sudah enak. Oh iya, sesuai konsepku, kepingin modelnya kayak gini. Nah, terus habis itu kita memang di satu sisi kita isi dengan detail gitu ya, detail payetnya gitu, atau kalau orang nyebutnya manik-manik gitu ya. Nah, kita isi dengan detail, terus nanti mbak ini sampel payetnya, nanti kemungkinan motifnya begini. Oh iya, aku suka, atau kok terlalu begini ya, aku minta dirubah begini. Nah, itu kita ACC-kan, nah bisa juga direvisi. Nah, setelah itu ada fitting kedua, itu secara struktur kan tadi sudah jadi, terus secara detail itu sudah terisi 80-90%. Nanti fitting final ya udah, itu tinggal kurang 5%, 3% ya udah jadi. Ribet juga ya prosesnya ya? Lumayan, itu makanya tadi harganya juga, karena harga desainer juga prosesnya. Itu konsultasinya dari pihak Laksmi Muslimah ke rumah klien atau klien yang datang ke sini? Normalnya klien datang ke sini, tapi kita juga melayani namanya home service. Kalau klien keterbatasan waktu gitu ya, kita ada layanan namanya home service.
Kita datang ke rumahnya, konsultasi. Berarti rumahnya, pepatah syuting di Jawa rumahnya. benar. Ono rego ono rupo. Betul, betul. Ya, memang peribahasa itu memang berlaku sampai kapanpun ternyata. Iya. Jadi ini ya, memang layanan paripurna lah, boleh bilang begitu ya. Layanan paripurna. Karena siapapun ya sebenarnya ketika menikah itu kan dia menganggap sebuah momen yang sangat penting bagi kehidupannya yang diharapkan sekali seumur hidup sehingga dia tapi ini sangat berkesan. sangat berkesan. Gitu. Memorabilial ya gitu ya. Nanti dilihat anaknya, dilihat cucunya dan sebagainya. Di sini yang mengerjakan langsung di sini atau pakai pihak ketiga pengerjaannya? Karena kita tuh basicnya produknya produk fashion, maka kita punya tim produksi sendiri. Jadi ya, tim produksi sendiri yang dalam kontrol kita penuh untuk mewujudkan apa yang memang diinginkan oleh klien. Karena kalau pihak ketiga kan biasanya ada miskomunikasi nggak sesuai. Betul. Jadi kita punya tim produksi sendiri. Tadi Mas Ira mengatakan bahwa produk yang dihasilkan dari Laksmi Muslimah ini bukan mass pro ya. Berarti ada ciri khusus mungkin. Apa ciri khususnya? Kalau boleh tahu untuk gambaran aja. Kan mesti setiap ini kan punya trademark begitu bahasanya ya, trademark atau ciri khusus untuk produknya. Kalau Laksmi itu kalau yang saya lihat dari hasil karya desainernya, baju-bajunya kalem dan anggun. Cantik, elegan tapi tidak berlebihan. Pemilihan warna-warnanya cenderung warna-warna pastel kalau kita nyebutnya, warna-warna soft. Bukan warna misalnya satu baju pergabungan antara merah marun dengan gold gitu kan, warna-warna yang tabrakan itu bukan Laksmi banget. Kita warna-warna yang soft, kalem, sehingga kepribadiannya pengantin itu kepribadian yang anggun, kalem, cantik tapi elegan, tidak berlebihan. Jadi kita bukan yang glamor, kita anggun, elegan. Apa yang kepingin dimunculkan? Artinya yang kepingin dimunculkan apa dari produknya Laksmi ini? Pesannya apa? Muslimah itu anggun, santun. Oke. Itu cantik tapi tetap santun, tetap anggun. Nggak perlu menor. Ya. Nggak perlu glamor gitu ya. Kita bukan karakteristik yang glamor terus terang. Dan menor itu tadi. Iya. Udah berapa tahun sih Laksmi ini ada? Ini tahun ke-14, 2007. 2007 itu dirintis oleh foundernya namanya Mbak Nungki. Nungki, boleh tahu Nungki? Namanya Nur Aini Majid. Oh, oke. Ya. Nur Aini Majid ya panggilannya Mbak Nungki gitu ya. Ya beliau sejak SMK memang suka SMK Tata Busana dan suka dunia fashion. Hingga melahirkan ya namanya Laksmi gitu. Khusus untuk melayani busana pengantin kaum wanita-wanita muslimah. Betul. Dulunya sih ya proses hijrah ya, dulunya kebaya Laksmi, dulu kan baju pernikahan dulu kan kebaya. Iya. Terus akhirnya kebaya nggak nutup aurat dong. Iya, akhirnya Mbak Nungkinya hijrah. Ya paman, oh iya muslimah itu busananya harus seperti ini ya. Akhirnya beliau bikin Laksmi berubah menjadi Laksmi Muslimah. Nah, ketika kita bicara mengenai busana muslimah dan lain sebagainya, kan banyak juga sih sebenarnya busana-busana muslimah yang dalam tanda kutip sebenarnya dia nggak memenuhi syar'i. Kan gitu, ada kan? Ada. Oke, dia pakai jilbab, pakai baju tertutup semua, tapi kan nggak syar'i. Ada juga begitu toh. Ada. Nah, untuk ini Laksmi Muslimah apakah ada ini berapa persen anunya? Berapa persen dia memenuhi syarat bahwa ini memang baju yang benar-benar menutup aurat dan sesuai dengan syar'i? Kita juga proses gitu ya. Jadi Laksmi itu di awalnya dari kebaya Laksmi. Lalu Laksmi kebaya muslimah, kebaya tapi kita jilbabin dulu di awal-awal tahun 2015. Sampai akhirnya sekarang jadi Laksmi muslimah, kita memang bertransisi, bertransformasi dari kebaya kepada gaun yang sekarang ya kita bagaimana sebisa mungkin merancang busana yang longgar tapi tetap cantik gitu ya. Di tantangannya di situ gitu ya. Jadi boleh dibilang tidak memperlihatkan lekuk-lekuknya wanita nggak kelihatan di situ. Ya. Tapi tantangannya adalah bagaimana lekuk itu nggak kelihatan tapi nggak kayak kenah yang ya wis gitu tok gitu ya.
gitu. Tapi Ya wis gitu tok itu bagaimana maksudnya gimana? Ya wis gitu tok itu. kalau mukena itu kan ya sudah lurus gitu ya, nggak ada modelnya kan begitu. Oh, bahasanya orang Jawa ngebrong begitu. Ya, Brong gitu, busana brong begitu. Itu kan akhirnya kan menurut para muslimah kan, masa aku nikah pakai baju kayak gitu. Ya, tadi kita bilang dulu itu ada busana-busana yang cantik, tetapi nggak Islami. Ada busana-busana yang Islami tapi nggak bagus, gitu ya. Nggak elegan, nggak menawan, nggak gitu. Nah, tantangannya bagaimana kita menghadirkan solusi busana pengantinnya tetap cantik tapi tetap Islami, ya nggak ketat, nggak nerawang. Ya. Himar bagaimana bisa menutup dada tetapi juga tetap anggun, tetap bagus. Mohon maaf Mas, ini kita bicara wanita ya. Wanita itu ketika pakai baju ya, yang paling rawan untuk pakai baju itu adalah daerah pinggang ke bawah. Biasanya begitu. Ini apakah itu sudah masuk dalam kategori ini pembuatan busana di sini supaya nggak kelihatan? Betul, nggak ketat gitu. Ya sebenarnya nggak cuma pinggang ke bawah ya, pinggang ke atas pun juga termasuk salah satu yang titik rawan juga itu ya. Sehingga tadi tantangannya adalah bagaimana membuat baju yang longgar tapi tetap cantik. Dan itu sudah bisa dibuktikan oleh Alhamdulillah kita bisa banyak karya-karya kita yang longgar, nggak ketat tapi juga tetap cantik. Gitu. Ada berapa ini Mas? Berapa banyak model? Bukan banyak. Kalau banyak kan kita ngomong quantity. Kita ngomong produknya menghasilkan sudah berapa? Dari ini ya, kita bicara sejak jadi muslimah ya, sebelum kebaya ini. Kalau kebaya kan kita pasti lebih dari puluhan, kayak ratusan mungkin ya. Gitu ya. Dan kliennya dari mana-mana? Dari mana-mana seluruh Indonesia, bahkan dari luar. Dari Jepang, ada yang dari Mesir. Gitu. Dari luar negeri juga Amerika juga ada. Kita kemarin ngeluarin koleksi terbaru namanya Malaka Series. Malaka Series. Busana Melayu yang kita desain, kita modifikasi menjadi busana Melayu yang Islami dan anggun. Tujuannya di-launch, dipamerin untuk orang yang kepingin stylenya style Melayu. Oke, katakanlah si A besok mau nikah nih. Dia oke lah, saya ambil itu. Ya. Itu prosesnya dia sewa perdana apa bagaimana? Sewa ready, karena kan kita bikin koleksi. Oh gitu, meskipun dia baru ini, brand new ini ya. Betul. Ya, karena baru ya tetap ready, karena kan ya kita bikin koleksi. Itu kemarin banyak yang nanya juga dari Malaysia dan sebagainya. Karena baju Melayu yang asli itu kan tradisional, kita tuh stylenya modern Islami yang anggun gitu ya. Modern, Islami, anggun, elegan. Nah, kalau busana adat itu kan cenderung tradisional gitu ya. Nah, kita mewarnai dengan modern dan tetap Islami, tetap anggun, elegan. Gitu. Ini ngomong-ngomong nih, ini ngomong-ngomong kosong dulu nih. Misalnya nih Mas, ada calon pengantin nih, ingin nikah, terus kepengen juga sama tadi yang dibilang, dia wanita, kepengen, yang namanya wanita dimanapun tetap kepengen cantik dari pernikahannya. Tapi mohon maaf ini, mungkin secara ekonomi dia mungkin kurang gitu ya. Ada kelonggaran nggak di sini? Misalnya boleh dicicil kayak boleh nggak di sini? Ada gitu nggak? Ada kebijakan policy gitu nggak di sini? Selama ini sih nggak ada gitu ya. Kalau dicicil dan sebagainya nggak ada. Cuman relatifnya ya, yang saya ngelihat mereka nabung, karena pernikahan itu kan sebenarnya persiapan jangka panjang ya. Nah, karena mereka sayang kepinginnya itu mereka nabung, mempersiapkan mereka kepingin menikah pakai Laksmi. Itu bagi yang sudah tahu Laksmi, bagi yang baru tahu Laksmi. Benar, waduh, kok ketok bling-bling ini bajunya kan begitu. Ini kelihatan bling-bling ini. Kemudian pengen tapi aduh. Kadang-kadang mohon maaf Mas, kadang orang itu ngepasno pribadinya sendiri, kemampuan. Dia melihat gedungnya aja udah mewah nih Laksmi gitu. Ya tuh. Orang mau masuk minder dulu ini kalau secara ekonomi. Tapi kan ini kita bicara mengenai tadi itu, mengenai ini Laksmi Muslimah. Kita bicara mengenai seorang wanita Islam. Islam identik dengan persaudaraan, kan begitu. Apabila itu gitu, maksudnya begitu. Apabila ada keinginan seperti itu kan bisa saja itu terjadi. Ada yang kepengen, tapi ya secara ekonomi mungkin dia belum beruntung gitu kan. Dia kepengen gitu. Itu
Ya, Belum pernah mengalami kasus begitu ya? belum. Cuman ketika kita momen-momen tertentu, kita membuat program untuk Hafiz, itu ada diskon khusus gitu ya. Oh, untuk Hafiz berapa juz? Ya Hafiz, kalau nggak salah Hafiz 30 juz tuh free gitu ya. Oh, nggak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali. Artinya mulai dari layanan awal sampai akhir. Ya. Gitu Wah, ya. ini Kalau Hafiz top. 15 juz gitu ya, diskon 50% gitu-gitu. Kita dulu sempat punya kayak gitu. Di jalan nggak ini? Jalan gitu ya. Dan udah ada yang Ada juga. memenuhi syarat itu? Ada juga. Wait, top. Nah, terus kita juga bekerja sama kondisi hari ini gitu ya. Mbak-mbak yang jomblo, yang hafal 30 juz, cepet-cepet ke sini. Iya, Ya, gitu ya. free. Ini jaminan ini kata CEO-nya nih. Free of charge dari awal sampai akhir. Betul, ya itu bagian kita dari support lah ya. Terus kita juga akhir-akhir ini kan kondisi pandemi itu juga beberapa orang mungkin secara ekonomi kesulitan. Iya, iya. Kita bekerja sama dengan para artis, para influencer muslimah gitu ya untuk membuat program berbagi busana pengantin kepada yang membutuhkan gitu ya. Cuman bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia menceritakan. Jadi konsepnya kita nggak kepingin orang itu minta-minta, tapi kalau kamu tahu temenmu yang layak dibantu busana pernikahannya, silakan diajukan untuk diceritakan, lalu nanti kita pilih untuk akhirnya mendapatkan busana pengantin muslimah secara gratis. Laksmi Muslimah ada di mana aja sih? Selain Surabaya aja? Surabaya, Malang, sama di Depok ya. Kita nyebutnya di Jakarta itu di Depok. Baru tiga tempat Baru ya? 3 gitu ya, walaupun permintaannya lumayan banyak. Terbesar di Indonesia. pusatnya di mana? Surabaya. Oh. Dan Surabaya, Jakarta baru setahun. Kalau di Malang 2018. 19, 20, udah 3 tahun. Yang paling lama di Surabaya ya? Surabaya. Jadi pertama di sini berarti Pertama di mulai Surabaya. dari kebaya tadi itu ya? Ya, Kebaya Muslimah kebaya. itu awalnya. Ya, betul. Dan bertransformasi sampai sekarang. Betul. Oke. Jadi memang Laksmi Muslimah ini memang melayani baju nikah untuk wanita muslim. Jadi bagi Anda wanita muslimah yang masih jomblo dan Anda kepingin tampil cantik, ya kan? Anda bisa tes nanti. Sesuai nggak dengan apa yang barusan dibilang oleh Pak Irham selaku CEO dari Laksmi Muslimah? Mas Irham, Ya. dari sekian banyak produk yang sudah dihasilkan, ada nggak masterpiece-nya? Yang paling jadi masterpiece-nya selama untuk khusus Laksmi Muslimah ya selama ada nggak masterpiece-nya? Ada salah satu busana yang kita namakan Hijrah Series gitu ya. Hijrah Series itu busananya anggun, elegan, dan sangat longgar, tapi tampilnya sangat anggun dan cantik gitu ya. Itu Hijrah Series. Sehingga baju itu keluaran tahun 2019, tapi sampai sekarang masih sangat digemari gitu ya. Berarti dia nggak lekang dimakan Ya. zaman ini. Nah, salah satu tadi karakteristiknya Laksmi adalah memang membuat busana-busana yang everlasting Fantasi. gitu ya, karena desain-desain kita relatif desain-desain yang memang kita buat sepanjang masa gitu ya. Jadi jadi tetap in terus gitu. Ya, tetap in terus walaupun memang ada warna-warna, ada tren dan sebagainya. Cuman memang tadi salah satu karya kita yang masterpiece yang lumayan everlasting adalah Hijrah Series namanya. Itu banyak dipakai ya artis juga dan sebagainya gitu. Mas Irham, mungkin ini yang terakhir ya. Ini untuk gambaran saja untuk para jomblowati dan jomblowan, terutama jomblowati ini. Bisa dibuka nggak sedikit aja gambaran, nggak usah terlalu terang juga nggak apa-apa gitu loh. Harga termurah sampai termahal di range berapa sih? Kalau bisa untuk pakai ini, untuk bisa pakai jasanya Laksmi Muslimah, range saja, nggak usah terang-terang banget. Kalau sewa ready untuk Antara sekian berapa gitu. untuk perempuan, untuk yang akad, ya perempuannya aja tuh level 1,5. Paling murah. Ya, paling murah yang ada saat ini gitu ya. Oke. Karena kita ke depan juga berkomitmen untuk melayani lebih banyak lagi muslimah tadi ya, satunya yang mungkin kemampuannya terbatas dan sebagainya. Saat ini yang paling murah adalah akad 1,5 juta. Untuk perempuannya, kalau lakinya 750, sehingga 2.250.000 untuk satu couple ya, untuk akad gitu ya. Kalau paling mahal kita ada layanan hak milik gitu ya, itu bisa sampai 50 juta.
Seperti yang tadi bajunya 50 didesain. juta couple. Satu perempuannya aja. Kalau baju laki sih nggak terlalu mahal-mahal amat ya. Biasa baju laki itu kan gitu aja. Iya, Laki baju- itu paling ya 5 juta lah dia. Jadi kalau perempuannya aja itu 50. 50 juta. Itu sudah boleh dibilang sudah mampu bersaing atau head to head dengan kelas-kelas desainer nasional ya? Iya. Asik. Antara itu ya range-nya ya. Iya. Jadi ini sedikit informasi untuk Anda semua para jombloan dan jomblowati, terutama muslimah jomblo. Itu tadi kira-kira perkiraan harga antara jasa sewa atau nilai dari nilai ya lebih Iya, tepatnya ya, iya. nilai produk yang dihasilkan oleh Laksmi Laksmi Muslimah. Kalau Anda belum punya uang, tabung dulu. Siapa tahu impian Anda bisa terwujud. Karena nikah itu cuman kalau bisa sekali seumur hidup. Dan buat kenangan menikah menjadi kenangan terindah dalam hidup Anda. Terima kasih atas waktunya, Mas Sama-sama. Irham.